السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpah rahmat kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat ini khatib memberikan wasiat terkhususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkatinya, meridhoinya, kata beliau, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul ahabbul amal ila Allah, qala as-salatu fi waqtiha. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Ibnu Mas'ud, amalan yang paling aku cintai adalah salat di waktunya. Maka pada kesempatan Jumat ini khatib akan membawakan sebuah tema, 3 amalan yang paling Allah cintai. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat di dalam waktunya. Hidup kita di atas dunia ini tidaklah lama. Lahir kau diazankan, mati pun kau diazankan. Di dunia tidak lepas kita hidup terasa sempit. Hidup di dunia kita merasakan sempit, susah, walaupun rezeki kita banyak. Rezeki kita yang luas pun terasa tidak nikmat. Keluarga yang harmonis pun terasa membebani pahitnya hidup menjalani rumah tangga. Maka apa menjadi penyebabnya? Apa yang menjadikan semua ini terasa sempit, terasa pahit? Keluarga kita tidak lagi merasakan keharmonisan. Maka jawabannya adalah solat. Solat adalah solusi untuk menjadikan kehidupan kita menjadi luas, menjadi tenang, dan menjadi nikmat dalam merasakan keberkahan dalam umur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, barang siapa yang menjaga solatnya di dalam waktunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man hafadha 'ala sholati akramallahu ta'ala khamsa khisalin. Barang siapa yang menjaga solatnya 5 waktu, maka Allah akan memberikan 5 perkara kepadanya. Yang diantaranya yaitu adalah wa yarfa'u dayqal 'aishi. Allah angkat kesusahan-kesusahan di dalam hidupnya. Hidup kita Allah yang menanggungnya. Kalau kita mendahulukan Allah, kalau kita mengutamakan Allah, kalau kita mengidolakan Allah, kita jalankan perintah Allah, kita laksanakan perintah Allah, maka Allah akan mengutamakan kita, maka Allah akan mendahulukan kita, maka tidak ada hidup kita dalam keadaan kesusahan. Pasti Allah memberikan rezekinya yang sangat luas kepada kita, kepada hamba-hambanya, memperlakukan hamba-hambanya, mengutamakan hamba-hambanya, karena hambanya takwa, karena hambanya mengutamakan perintahnya, yaitu adalah salat 5 waktu. Maka amalan yang paling Allah cintai yang pertama adalah salat 5 waktu. Ma'aziral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang kedua, kata Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuamu, berbakti kepada kedua orang tuamu. Amal ini adalah amal yang paling Allah cintai. Karena Nabi tahu bahwasannya sebelum beliau lahir masih di dalam kandungan, ayah andanya sudah wafat mendahului, tidak berjumpa kepada ayah andanya. Kemudian setelah umur 6 tahun meninggal pula ibundanya, maka Nabi tidak bisa berbuat baik dengan semaksimal mungkin. Karena itu Nabi mengatakan, amal yang paling Allah cintai adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena Nabi tidak merasakan, maka kalaulah Nabi merasakan, pasti di setiap saat waktunya Nabi tidak lepas berbuat baik kepada orang tuanya, tidak akan menyakiti hati orang tuanya. Maka dari itu orang tua kita yang masih hidup, yang masih ada, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan kedua orang tua kita, karena kita tidak lahir di atas dunia ini tanpa ada keduanya. Maka dari itu orang tua tidak akan lepas doanya kepada anak-anaknya, tapi seorang anak selalu lupa doa untuk kedua orang tuanya. Maka dari itu Jumat yang berbahagia ini kita mengingat bahwasannya jasa-jasa orang tua tidak akan bisa kita balas. Maka dari itu kita doakan kedua orang tua kita sehat walafiat, dimudahkan rezekinya untuk kita semua. Karena kalau rezeki kita ingin dimudahkan, dilancarkan, maka rajailah kedua orang tuamu, rezekimu pun akan sebagai raja, akan banyak datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada kedua orang tua, murkanya Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Ma'aziral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang paling Allah cintai yang kedua yaitu adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, amalan yang paling Allah cintai, yang terakhir yang Allah cintai, yang Allah bangga-banggakan dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Apa itu amalan? Yaitu amalannya adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ini di negara Palestina, negara Islam, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini dihancurkan, diperangi oleh orang-orang kafir. Maka kita sebagai muslim, Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim, saudara selagi dia seorang muslim, maka dia adalah saudara-saudara muslim yang lainnya. Maka dari itu kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita tidak mampu menggunakan senjata, kita bantu dengan tenaga. Tidak mampu menggunakan tenaga, kita bantu dengan harta. Tidak bisa bantu dengan harta, kita bantu dengan doa. Kalaulah ada yang mengatakan
Untuk apa kita mendoakan mereka? Tidak ada gunanya kita mendoakan mereka. Tidak berpengaruh sama sekali bagi mereka. Maka itu adalah jawaban yang sangat tidak mengerti bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengatakan, la yuraddul qadru illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka dari itu kita sebagai muslim mendoakan saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina sana, karena agama Islam adalah agama yang utama, agama yang hak, agama yang benar. Sepatutnya kalau kita melihat sesama muslim, sudah patutnya kita merasakan sakit, walaupun kita tidak merasakan, tapi hati nurani kita merasakannya. Betapa tersiksanya mereka, dihancurkan negara mereka, dihilangkan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada pada mereka setiap harinya. Kita hanya bisa melihat. Maka dari itu kita doakan mereka. Kita selalu mendoakan selesai solat, doakan untuk keselamatan. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina wal muslimat fi biladil Palestina. Ya Allah, tolonglah ya Allah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang ada di negara Palestina. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam sesuatu hal yang baik, perbuatan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan yang dilanggar, yang tidak diperkenankan oleh agama Islam. Maka dari itu, ketika kita menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, menolong mereka, mati mereka dalam keadaan menolong orang Palestina, dan orang Palestina pun mati, dan kita membantunya walaupun lewat doa, lewat harta, lewat uang, maka orang tersebut akan mendapatkan mati, yaitu mati yang syahid. Dan orang yang mati syahid dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun, al-ulama, thumma al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Orang yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah ada 3 orang. Yang pertama adalah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu para ulama, dan yang ketiga para syuhada. Maka ketika kita tidak ada yang mati dalam keadaan syahid, tapi kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang mati syahid itu, saya mati syahid ketika saya dibantu hidup di atas dunia, hidup susah, saya dibantu oleh negara Indonesia. Maka mereka mengingat kita nanti di yaumil qiyamah. Bantu ya Allah negara Indonesia, karena mereka telah membantu kami ketika kami dalam keadaan kesulitan, keadaan kepayahan. Maka dari itu jangan lupa kita untuk menolong saudara-saudara kita. Dan jelas bahwasannya amalan yang paling Allah cintai, yaitu yang ketiga, adalah jihad fi sabilillah. Mungkin ini saja yang bisa khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.